Hai hai hai, ketemu lagi nih sama Mimin di Indonesia dalam 15 menit. Nah, ngomongin seluk-beluknya Indonesia nggak bakal habis buat kita bahas, ya nggak sih? Alat musik tradisional yang dikenal dan diperdengarkan hingga ke luar negeri. Mau tahu ada apa aja? Yuk guys, kita merapat! Siapa sih yang nggak kenal sama alat musik tradisional yang satu ini nih? Angklung berasal dari Jawa Barat. Angklung terbuat dari bilah-bilah bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga ketika digetarkan atau digoyangkan menghasilkan bunyi yang khas. Angklung harus dimainkan banyak orang untuk dapat menghasilkan nada yang indah karena satu angklung mewakili satu tangga nada. Bukan hanya diminati warga negara Indonesia, angklung juga membuat banyak turis mancanegara jatuh cinta karena keunikan dan keindahan suaranya. Banyak dari mereka yang datang ke Indonesia dan mencoba mempelajari alat tradisional angklung. Tak heran kalau UNESCO mengakui angklung sebagai warisan budaya dunia dalam daftar Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Di tahun 2011, alat musik angklung kembali mencetak prestasi di kancah internasional. Guinness Book of World Record telah mencatat rekor dunia dari keharmonisan alat musik angklung. Pada tanggal 16 November 2010, UNESCO mengakui angklung sebagai salah satu warisan budaya dunia Intangible Cultural Heritage asal Indonesia. Kita perlu melestarikan dan terus mempromosikannya baik di dalam maupun luar negeri. Jika tidak, maka UNESCO akan mencabut status yang telah diberikannya kepada angklung. Gamelan merupakan gabungan alat musik yang menonjolkan gambang, metalofon, gendang, dan juga gong. Sama seperti alat musik angklung, gamelan juga harus dimainkan bersama dalam sebuah komposisi musik. Kebersamaan dalam bermain merupakan cerminan dari keselarasan, keharmonisan, dan kerjasama. Hebatnya nih, beberapa negara di dunia memasukkan gamelan Indonesia di kurikulum pendidikannya. Wow! Universitas top dunia menjadikan gamelan sebagai mata kuliah yang wajib diikuti mahasiswanya. Sebut saja UCLA, University of Minnesota, dan Universitas Michigan di Amerika Serikat. Lalu di Inggris ada Cambridge University dan University of Manchester. Dan masih banyak lagi loh. Di Singapura, gamelan dijadikan mata pelajaran di sekolah setingkat SD, SMP, hingga SMA. Karena ketenaran gamelan, pemerintah berencana untuk mengajukan gamelan sebagai warisan budaya dunia ke PBB dan UNESCO. Wow, keren ya! Sasando, alat musik dawai yang dimainkan dengan cara dipetik, menghasilkan instrumen musik yang indah dan romantis. Sasando berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando terbuat dari daun pohon lontar yang dibentuk cekung mirip perahu. Pada proses pembuatannya, bahan utama sasando adalah bambu yang membentuk tabung panjang. Lalu, pada bagian tengah melingkar dari atas ke bawah, dan diberi penyangga atau ganjalan-ganjalan yang dalam bahasa Rote disebut senda alias tempat senar-senar atau dawai direntangkan mengitari tabung bambu yang bertumpuk dari atas hingga ke bawah. Senda ini memberikan nada yang berbeda-beda di setiap petikan senarnya. Mulanya alat penyetem dawai terbuat dari kayu yang harus diputar kemudian diketok untuk mengatur nada yang pas. Lalu, tabung sasando ini diletakkan dalam sebuah wadah yang terbuat dari anyaman daun lontar yang disebut haik. Haik inilah yang berfungsi sebagai resonansi sasando atau penggema suara. Sasando ada yang berukuran kecil hingga besar loh. Selain itu, jumlah dawainya pun berbeda-beda. Jumlah dawainya sendiri ada yang 11, ada juga yang 10 atau 9 dawai hingga 62 dawai. Jumlahnya disesuaikan dengan ketukan gong dan dilebihkan 2 untuk variasi. Selain itu, sasando pun diusulkan agar mendapat penghargaan di UNESCO.
Tifa berasal dari Indonesia bagian timur, tepatnya Papua dan Maluku. Tifa terbuat dari kayu berbentuk tabung dan dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik yang satu ini biasa dimainkan saat upacara adat dan pertunjukan musik serta tarian tradisional. Tifa merupakan jenis alat musik dengan satu suara, sehingga Tifa dapat menjadi suara utama dan pengatur irama saat dimainkan bersama alat musik lainnya loh. Alat musik Tifa di Papua dan Maluku memiliki bentuk yang berbeda-beda. Di Papua, bagian tengah Tifa lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengahnya. Sedangkan Tifa di Maluku berbentuk tabung dan tidak memiliki pegangan. Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu jekir, potong, dasar, dan bass. Pembagian jenis Tifa tersebut dibedakan dari warna suara, sehingga saat dimainkan bersama, jenis-jenis Tifa tersebut harus disesuaikan dengan warna suara dan fungsi masing-masing. Kolintang atau kulintang merupakan alat musik yang berasal dari Sulawesi Utara. Kolintang terbuat dari kayu yang disusun dan dimainkan dengan cara dipukul. Kolintang terkenal luas di masyarakat Minahasa dan kerap kali digunakan untuk upacara adat, pertunjukan musik, hingga pertunjukan tari. Kolintang sudah ada sejak zaman dahulu, digunakan masyarakat untuk mengiringi upacara ritual adat yang berhubungan dengan penghormatan roh leluhur. Saat ini, fungsi alat musik kolintang beralih menjadi lebih kreatif. Kolintang dimainkan untuk pengiring tari, lagu, maupun orkestra. Dalam pertunjukan biasanya semua jenis musik kolintang seperti lowai, sela, karua, karuarua, uner, unarua, katelu, ina esa, inarua, dan inataweng digabungkan dengan formasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan nada yang pas dan seirama. Slenthem merupakan salah satu alat musik yang berasal dari Jawa Tengah. Cara memainkannya sama seperti gong, yaitu dengan cara dipukul dengan alat pukul. Ya iyalah, masa pakai guling mukulnya? Slenthem termasuk dari salah satu instrumen gamelan. Seperti halnya pada instrumen lain dalam satu set gamelan, slenthem tentunya memiliki versi slendro dan versi pelok. Sedangkan slenthem-slendro memiliki rentang nada C, D, E, G, A, hingga C mayor. Jenis alat musik ini terbuat dari bahan logam yang berbentuk pipih tipis dan diikat menggunakan tali yang direntangkan pada sebuah tabung atau wadah khusus untuk menghasilkan sebuah nada rendah untuk mengikuti nada yang dihasilkan dari saron, balungan, dan ricik saat dipukul. Dol merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Dol terbuat dari bonggol pohon kelapa yang dilubangi serta kulit lembu atau kulit kambing yang digunakan sebagai penutup dan selaput yang berfungsi sebagai penghasil bunyi dari alat musik ini. Alat musik dol memiliki bentuk seperti beduk dengan ukuran tinggi kurang lebih 75-100 cm, sedangkan diameter dari dol sendiri yaitu antara 70 sampai dengan 125 cm. Alat musik ini sejenis beduk sehingga bentuknya pun hampir sama dan sekilas mirip dengan tempat air yang biasa disebut gentong, yakni setengah bulat lonjong. Salah satu yang menjadi ciri khas dari alat musik dol yaitu memiliki ornamen warna-warni. Wow, kayak pelangi dong! Dol sendiri merupakan jenis alat musik membran phone yang dimainkan dengan 3 teknik, yakni suwena yang biasa dimainkan pada saat suasana berduka dengan tempo yang lambat, suweri yang dimainkan pada saat perjalanan dengan tempo 1 per 1, dan tamatam yang dimainkan dengan tempo cepat dan konstan menggambarkan suasana hati yang riang. Nah, alat musik yang satu ini digunakan untuk mengiringi acara-acara tertentu seperti upacara adat. Selain itu, dalam rangka memperingati HUT Kota Bengkulu yang ke-49 tahun 2017 silam, Bengkulu memecahkan rekor muri memainkan 500 dol di Pantai Panjang. Wow, keren banget ya!
Talempong adalah perkusi atau alat musik pukul tradisional asal Minangkabau. Alat musik ini umumnya terbuat dari bahan kuningan. Bentuk talempong menyerupai instrumen bonang pada gamelan. Meskipun dalam segi bentuk memiliki kemiripan, talempong menghasilkan bunyi yang unik sehingga mudah dikenali sebagai instrumen musik khas Minangkabau. Seperti bonang, talempong memiliki bentuk simetris radial dengan rongga menghadap ke bawah. Sisi bagian bawah yang berongga berukuran lebih kecil dibanding sisi bagian atas yang tertutup. Di bagian tengah terdapat bidang yang menonjol yang menjadi sumber bunyi. Saat dimainkan, tonjolan ini dipukul menggunakan tongkat dari bahan kayu. Talempong yang bertempo cepat merupakan pengatur ketukan dalam berbagai tarian tradisional Minangkabau yang terkenal energik. Tari tradisional yang biasanya diiringi talempong antara lain tari piring, tari pasambahan, dan tari payung. Talempong juga hadir menghidupkan suasana dalam arak-arakan penyambutan tamu agung. Umumnya, talempong dimainkan bersama dengan beberapa instrumen tradisional Minangkabau lainnya seperti saluang, gandang, dan juga serunai. Sape adalah alat musik khas suku Dayak. Persebaran alat musik ini ada di Pulau Kalimantan hingga Malaysia. Sape terbuat dari kayu pilihan seperti meranti dan kayu keras lainnya agar lebih tahan lama. Sesuai dengan mitologinya, bentuk sape menyerupai sampan. Biasanya, sape akan diberi ukiran motif Dayak seperti taring atau kepala burung. Alat musik ini dimainkan oleh masyarakat Dayak untuk menyatakan perasaan, baik senang maupun sedih. Dikatakan pada zaman dahulu, lantunan musik yang riang dimainkan pada siang hari, sedangkan lantunan musik yang syahdu dimainkan pada malam hari. Dentingan yang indah dari sape juga digunakan untuk mengiringi tarian Dayak atau upacara adat. Cara memainkan sape tak jauh berbeda dengan gitar loh, yakni dengan cara dipetik. Bedanya nih, gak ada lubang seperti di gitar dan kunci notasi yang juga jelas berbeda. Terdapat dua jenis sape yang cukup awam ditemui, yakni sape dari Dayak Kayaan yang memiliki dua senar. Panjang sape Kayaan ini mencapai 1 meter dan badannya lebar loh. Kayak pipinya Mimin nih lebar juga. Jenis lainnya adalah sape Dayak Kenya. Ukuran sape jenis ini lebih besar, yakni panjangnya mencapai 1,5 meter dengan badan yang kecil memanjang. Jumlah senarnya juga lebih banyak, yaitu 3 hingga 5 senar loh. Dulunya senar pada sape berasal dari serat pohon enau. Tapi seiring perkembangan zaman, sudah diganti dengan kawat kecil nih. Kini sape juga kerap dimainkan bersama-sama dengan alat musik modern. Gimana? Asik kan Indonesia dalam 15 menit? Karena cuma di sini kalian bisa dapat informasi yang unik dan khas dari Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia dalam 15 menit berikutnya. Mimin pamit, kita adalah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dadah!